Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video kali ini akan saya ketengahkan tentang kajian ilmu fikih yang diambil dari kitab Safinatun Najah karya Al-Fadil Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Samir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah fasal dalam kitab Safinatun Najah yaitu faslun An-najasatu salasatun. Pembagian najis itu ada 3. Mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Yang pertama najis mughalladah, yaitu najis yang sangat berat hukumnya, cara mencucinya. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang diringankan hukumnya dan sangat ringan cara menghilangkan najis tersebut. Wa mutawassitatun, dan yang ketiga adalah najis pertengahan, najis yang sangat pertengahan secara hukumnya dan juga pertengahan pula dalam cara menghilangkan najis tersebut. Kemudian disambung dengan faslun berikutnya, yaitu al-mughalladzatu tadkhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Najis mughalladzah itu bisa dicuci atau bisa suci dengan cara 7 basuhan setelah menghilangkan zatnya najis mughalladzah. Apa itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah itu adalah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, yaitu najis yang berasal dari najisnya anjing atau babi atau keturunan dari salah satu dari anjing dan babi. Misalnya kotorannya, air kencingnya, keringatnya, air liurnya yang menempel kepada badan kita, yang membekas kepada bejana-bejana yang kita miliki, yang mengenai kepada pakaian kita sehingga barang-barang tersebut menjadi najis atau mutanajis. Jadi cara pencuciannya yaitu ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan terlebih dahulu zatnya najis mughalladzah, barulah dilakukan yang namanya pembasuhan 7 kali. Ihdahunna biturabin. Salah satu dari basuhan 7 kali itu adalah ada air yang dicampur dengan lumpur atau air yang dicampur dengan tanah. Jadi bukan mencuci dengan tanah, tapi ada air salah satunya yang dicampuri dengan tanah. Atau lebih mudahnya adalah dengan lumpur. Nah itulah nanti akan hilang hukumnya najis mughalladzah. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al haulain. Tingkatan najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah, adalah najis air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya atau susu hewan apapun, dan umurnya belum sampai kepada 2 tahun. Itulah najis mukhaffafah. Bagaimana cara pencucian najis mukhaffafah? Yaitu birashil ma'i, dengan cara memercikkan air ma'al ghalabati 'alaiha, serta air tersebut jumlahnya lebih banyak daripada keadaan najis mukhaffafah. Jadi airnya itu harus mengalahkan daripada najis mukhaffafah. Walaupun hanya dengan percikan, tapi airnya bisa membasahi kepada seluruh najis mukhaffafah. Bagian najis yang ketiga yaitu wal mutawassitatu sairun najasah. Najis mutawassithah adalah najis yang selain najis mughalladzah dan juga selain najis mukhaffafah, yang disebut dengan najis pertengahan. Bagaimana cara mencuci
atau menghilangkan najis mutawasitoh, maka dalam hal ini najis mutawasitoh terbagi kepada dua bagian, yaitu ainiyatin wa hukmiyatin. Yang pertama najis mutawasitoh ainiyah, dan yang kedua najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah adalah najasatun, yaitu sebuah najis allati laha launun wa ta'mun wa rihun, di mana pada najis tersebut terdapat bendanya, wujudnya, kemudian warnanya dan juga rasanya. Nah, bagaimana cara mencuci najis ainiyah atau mutawasitoh ainiyah? Yaitu dengan cara dicuci dan dihilangkan sampai dengan benar-benar hilang baik warnanya, baik bentuknya maupun rasanya dari najis tersebut. Bagian yang kedua dari najis mutawasitoh yaitu mutawasitoh hukmiyah. Apa itu saudara? Najis mutawasitoh hukmiyah yaitu allati la launa wala riha wala ta'ma, yaitu najis yang tidak terlihat bentuknya, tidak ada warnanya, dan juga tidak ada rasanya. Terus bagaimana ini dikatakan itu adalah najis? Mungkin tadinya adalah bekas najis. Contoh misalnya tadinya adalah terkena najis air kencing misalkan. Tapi karena keburu kering, belum sempat dicuci, keburu kering, maka seolah-olah najis tersebut sudah hilang. Karena apa? Bentuknya tidak ada, rasanya juga tidak ada, baunya juga tidak ada. Tapi sebenarnya di situ ada najis. Kenapa? Karena belum sempat dicucikan, belum sempat disucikan, belum sempat dihilangkan. Namun sifat-sifatnya yang ketika itu sudah tidak ada. Tapi tetap itu adalah disebut dengan najis mutawasitoh yang tergolong kepada najis hukmiyah. Bagaimana cara mencucikannya, menghilangkan najis tersebut? Yaitu yakfika jaryul ma'i alaiha. Cukup dengan mengalirkan air ke atas najis hukmiyah tersebut. Ya, sampai hilang sampai kita yakin bahwasanya bahwa bekas najis tersebut sudah benar-benar hilang. Nah, demikianlah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang bab najis dan cara menghilangkannya yang saya ambil dari dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan cara pencucian atau menghilangkan najis yang 3 macam ini kita semuanya sudah bisa memahami. Jangan lupa tonton video berikutnya dan selalu like and subscribe. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Asep Zainal Muttaqin dari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung mengucapkan selamat melaksanakan segala macam aktivitas kegiatan ibadah yang tentunya mudah-mudahan harapannya adalah mendapatkan ridho Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mewakili dari kawan-kawan penyuluh agama Islam non-ASN Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.